Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, Ya. baik, Ane rasa sudah bisa kita mulai ya Iwa. Kita Ane cek dulu. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Hamdan syukurillah, dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari Ahad ya, hari yang seharusnya kita bisa berlibur dengan keluarga kita ya, terutama kepada orang tua. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kita berupa nikmat, baik itu nikmat sehat maupun nikmat jasmani kita, yang seperti kita ketahui pada hari ini dalam kondisi ini ya, kondisi dalam masih COVID-19 dan juga PPKM, itu bukan berarti kita menyurutkan semangat kita untuk bisa menambah ilmu gitu. Salawat serta salam kita hadiahkan dan kita curahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Ikhwah fillah yang dirahmati Allah SWT, sedikit Ane menyampaikan ya terkait dengan kegiatan FSI Kebun Salim yang insya Allah kegiatan ini termasuk salah satu kegiatan dari Smart Mentoring. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan talaki yang insya Allah akan disampaikan secara beruntun dari dosen-dosen agama yang ada di STI Pemonoton Pinang, dan ini merupakan salah satu kegiatan pertama kita nih terkait dengan talaki dengan judul yaitu Fikih Taroh. Nah, jadi nanti kegiatan ini insya Allah yang di Smart Mentoring kan nanti terkait dengan judul kita ini, insya Allah nanti teman-teman bisa memberikan berupa keilmuan ataupun kepahaman terkait dengan fikih Taurah di kegiatan Smart Mentoring nanti. Baik, ikhwah fillah yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya agar mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan ridho dari Allah SWT, kita mulai dengan tilawah dulu ya, tilawah dari Roni. Pak Roni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
المتقين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kepada Ahroni yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Semoga untuk teman-teman semua yang mendengarkan dan juga yang membaca mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Iwafillah, insya Allah dalam kegiatan talaki ini Anda sedikit mengulang ya, yaitu terkait dengan judul fikih taharah, terkait dengan bersuci. Nah, jadi nanti teman-teman apabila ingin menyampaikan ataupun ingin memberikan pertanyaan, silahkan Anda harap untuk bisa memberikan, maksudnya itu silahkan untuk bisa mencatat apa-apa saja yang bahkan nanti teman-teman ingin sampaikan kepada Ustadz Muhtafin. Baik, sebelum mulai Anda mau menyapa dulu kepada Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, sehat? Kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Sana cuacanya gimana Ustadz? Hujan atau terang benderang? Mendung, belum hujan, tapi sudah hujan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mendung tersebut, kemudian dengan datangnya turun hujan mendapatkan keberkahan dan juga kebermanfaatan terkait dengan hujan yang turun di kota Tanjung Pinang ini. Baik Ustadz, tanpa memperpanjang waktu karena kita cukup waktu dengan 30 menit ya, dan juga nanti 30 menit tersebut 30 menit selanjutnya nanti juga ada bakalan tanya jawab ataupun sharing-sharing. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu, sekalipun waktu ini adalah waktu libur. Namun alhamdulillah dengan sarana Zoom ini kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita, dan semoga ini adalah bagian dari kita mensyukuri umur, mensyukuri waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji ayat-ayatnya. Dan wabil khusus sekarang saya diamanahkan untuk menyampaikan masalah fiqh taharah, memahami masalah bersuci. Kemudian salam sejahtera semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian masalah fiqh taharah, saya yakin sebetulnya banyak bisa diakses ya. Apalagi sekarang mudah sekali kita buka di YouTube, ya, banyak. Namun mungkin ini adalah bagian supaya kita bisa silaturahim, juga sekaligus ya menambah pemanfaatan waktu dan kita bisa saling ya tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka agenda talaki ya fiqh taharah ini diselenggarakan. Ya. Fiqh taharah ya.
ya, al-faqaha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, kalau menginginkan ya, hambanya menjadi orang-orang yang baik, maka Allah pahamkan dengan agamanya. Dalam hadis disebutkan man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan dipahamkan dengan agamanya. Nah, termasuk perkara yang cukup penting dan mengawali untuk segala ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan, ya, yaitu masalah thaharah. Ya, ayat yang menjadi penguat untuk masalah thaharah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan di penghujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah adalah zat yang cinta kepada orang-orang yang mau kembali, orang-orang yang bertaubat, dan orang-orang yang mau menyucikan diri. Ya. Kemudian dalam hadis dijelaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah adalah maha suci, maha thayyib, bagus, dan tidak akan diterima kecuali yang bagus-bagus, ya, yang bersih, suci. Dan masih banyak lagi ya, ayat dan hadis yang memberi motivasi untuk thaharah, untuk bersuci. At-thaharah ya, pengertian atau yang dikenal dengan istilah at-thaharah itu simple, yaitu izalatun najas wa raf'ul hadas. Izalatul hadas ya, izalatun najas wa raf'ul hadas. Nah, ini pengertian at-thaharah, yaitu menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Ya. Jadi izalatun najas wa raf'ul hadas. Menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Itulah pengertian at-thaharah. Ya. Apa hukum thaharah? Nah, tentunya hukum thaharah adalah wajib. Karena apa? Karena termasuk syarat awal ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah, ya, harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan bersih. Ya. Hukumnya. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersihkanlah, bersuci. Nanti secara spesifik ya, ada bentuk-bentuk najis yang harus dibersihkan. Kemudian juga hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau junub ini termasuk hadas besar. Kemudian juga kenapa wajib? Karena memang termasuk misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, misi pembersihan, misi penyucian. Wa thiyabaka fatahhir. Ya. Wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu fatahhir, maka sucikan.
Dua, yaitu najis dan hadas. Kalau najis ini adalah sifatnya ya toharoh yang sifatnya nyata, ya, maksudnya kalau dihilangkan zatnya. Tapi kalau hadas ya, sifatnya adalah tidak nyata. Ya. Kalau hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, itulah hukum at-thahar. Hukumnya adalah wajib. Ya, kita sebagai seorang muslim yang tidak terlepas dengan kewajiban ini. Ya. Jangan sampai ya, ini kadang-kadang ada ya ketika masuk kampus ya kuliah ditanya, mana sudah sholat subuh belum? Belum, Pak. Ya, kenapa belum sholat subuh? Ya, ada yang menjawab apa? Belum mandi, Pak. Rupanya bukan hanya belum mandi untuk sholat subuh, untuk pergi kuliah, akan tetapi belum mandi junub. Ini luar biasa. Ya, itu sering kita lakukan walaupun mungkin kuliahnya dulu bahasa Indonesia, ya. Nah, kuliahnya agama, sering kita cek gitu kan. Siapa yang belum sholat, rupanya boro-boro sholat ya, mandi pun belum, gitu. Apalagi sampai sholat. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai ya, ada di antara kita yang sampai ada perilaku seperti itu. Karena apa? Luar biasa. Terus apa bedanya? Ya, seorang dengan binatang, ya, dengan hewan. Kalau orang tidak mau, ya, ini nggak ada bedanya. Maka ya perlu kita dalami, perlu kita pahami, ya, kenapa kita perlu belajar masalah toharah. Dan toharah ini biasanya memang menjadi kajian fikih awal, ya, fikih awal, dan hampir waktu-waktu ya orang belajar fikih, ya, fikih banyak ya, tapi yang paling dominan adalah fikih toharah. Karena memang yang mengawali dan memang urgent sekali untuk dipelajari. Kemudian kita perlu mengenal awal, yaitu toharah ini adalah sebuah proses ya, pembersihan atau penyucian, tentunya membutuhkan alat. Kalau dilihat dari sisi alatnya, alat toharah ini ada 3, yaitu air, debu, dan batu. Ya, air, debu, dan batu. Nah, kalau air ini yang paling populer dan paling ya, kita kenal. Ya, debu, ya mungkin pernah, ya, tapi biasanya dalam waktu-waktu tertentu dan dalam kondisional yang tidak umumnya, ya, ketika kita tidak menemukan air, itu dalam bentuk tayamum. Nah, batu ini lebih asing lagi, ya, walaupun sebetulnya ya batu ini sangat familiar di Arab sana. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih sering dengan batu dibanding dengan air karena memang kondisi alamnya, gitu. Ya, lebih sering dengan batu daripada gitu. Ya, masalah bersuci ini ya, kalau itu ada tadi ada hadas, ada najis. Nah, kalau najis ya secara khusus ya ada yang kita singgung sedikit,
Ada 3 kategori najis ya. Ada najis kecil, najis sedang, dan najis mughaladah atau najis besar. Najis paling kecil itu najis ya, kencingnya anak laki-laki yang belum meminum selain ASI. Dan itu cara membersihkannya mudah sekali, cukup dicipratin air saja. Nah, kalau najis mutawassithah adalah najis yang secara umum kita kenal. Ya, kencing biasa dan lain. Kemudian najis mughaladah adalah najis besar. Ya, najis besar yang diakibatkan oleh jilatan liur atau najis yang diakibatkan dari anjing, ya, anjing dan celeng, khinjir, kalb dan khinjir. Jadi itu yang disebabkan, dan cara membersihkannya ya sampai 7 kali. Salah satunya harus dengan debu, harus yang dicampur dengan debu. Itu najis. Kemudian kalau hadas, ya, hadas ada 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil, cara menghilangkannya dengan wudu, dan hadas besar, cara menghilangkannya dengan mandi. Nah, untuk penjelasan wudhunya, kemudian mandi, ini tentunya nanti lebih spesifik ya, perlu ada kajian khususnya. Nah, tadi sudah saya kenalkan ada 3 alat untuk bersuci, yaitu air. Ya, kalau tidak ada air dengan debu, itu bentuknya tayamum. Ya. Tayamum ini bisa dipakai untuk tayamum wudu, juga bisa dipakai untuk tayamum mandi. Ya, tayamum mandi gimana Pak? Ya, tayamum mandi seperti ketika tayamum wudu, bukan berguling-guling di atas di halaman ya. Tapi ketika tidak ada air, atau ada air, ada kepentingan yang lebih urgent ya, untuk minum atau untuk minum binatang, ya, maka kita diberikan rukhsah untuk memakai debu. Dan ya caranya juga ya, simpel ya. Nah, bagaimana tayamum. Dan ini biasanya kita lakukan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian untuk batu, ya, itu juga bisa jadikan alat untuk izalatun najas. Kemudian yang kedua, ya, cara izalatul hadas, izalatun najas wa raf'ul hadas. Cara untuk menghilangkan, yaitu ada 4, yaitu dengan cara wudu, tayamum, mandi, dan yang keempat adalah menyamak. Istilah Arabnya az-zibar. Ya. Jadi wudu jelas ya, pakai air. Kemudian tayamum, memakai debu, dan mandi pakai air. Tapi juga ada tayamum mandi. Kemudian yang keempat yaitu az-zibar. Az-zibar itu ini masuk dalam bab thaharah ya, yaitu kulit binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu untuk kulitnya binatang yang mati ya, bangkai, itu masih bisa diambil manfaatnya, yaitu kulitnya, dengan cara disucikan lewat az-zibar, yaitu menyamak.
Cara menyamak ada cara khusus, ya, yaitu dipisahkan daging yang menempel di kulit itu dipisahkan dengan ramuan-ramuan tertentu. Ya, itu namanya dengan menyamak atau adzibau, istilah dalam bahasa Arabnya. Maka boleh kita menyamak ya binatang yang mati ya, maksudnya bangkai gitu. Kemudian kita ingin manfaatkan kulitnya untuk tas, untuk apa, itu dengan cara disamak. Itu bagian dari kita membuat atau mensucikan barang yang najis atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya ya kita akan membahas masalah yang paling urgen dan populer, yaitu masalah bersuci dengan air. Ya. Air, ya, ada 4 macam air yang bisa dipakai untuk yang ada. Ya. Apakah bisa dipakai untuk bersuci atau tidak? Itu ada 4 macam air. Yang pertama adalah air asli, ya, yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Air asli, ya. Tahir, mutahhir, yaitu air yang suci menyucikan. Kemudian yang kedua yaitu air suci tapi tidak menyucikan. Yang pertama tadi air asli atau air yang suci menyucikan. Airnya suci dan bisa untuk menyucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air najis. Ya. Berarti ya sudah najis berarti tidak bisa menyucikan. Yang keempat, air suci tapi makruh untuk dipakai bersuci. Ya. Jadi 4 macam air. Air suci menyucikan. Nah, air suci menyucikan yang disebut air asli, ya, air hujan, sumur, laut, danau, ya. Ini suci menyucikan, ya, dimanapun ya posisinya. Air suci tapi tidak menyucikan. Ya, air teh suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu. Nah, bagaimana dengan aqua itu? Kalau itu termasuk air yang suci menyucikan. Karena apa? Tidak, ya, belum bercampur. Air najis, air yang kena najis, dan air suci tapi tidak menyucikan, atau air suci tapi makruh, ini hanya dikenal di Arab sana, namanya air musammas, air yang dipanaskan. Nah, dari 4 macam air ini, kemudian penjelasannya, air suci bisa dipakai bersuci, ya. Ada syaratnya. Ketika air itu belum dipakai bersuci, ya, air suci bisa dipakai untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi. Kalau belum dipakai untuk bersuci, jadi air yang sudah dipakai untuk bersuci wajib itu nggak boleh, itu tidak menyucikan lagi. Nah, nanti secara detail bisa dibahas. Kemudian yang kedua, syaratnya air itu belum dicampur dengan yang lain.
Karena kalau sudah dicampur dengan yang lain, contohnya dicampur dengan teh jadi air teh. Airnya suci, tapi tidak boleh untuk bersuci. Air Sprite, air ya, kopi, air suci. Tapi karena sudah bercampur dengan benda suci yang lain, akhirnya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi air itu belum dicampur dengan yang lain. Kemudian air suci bisa dipakai untuk bersuci. Syarat yang ketiga, air yang belum kena najis. Kalau sudah kena najis ya nggak bisa. Ya. Gitu. Itu syarat yang pertama, air suci menyucikan. Kemudian yang kedua, air suci tidak mencucikan. Ya, air suci tidak menyucikan. Ya. Itu apabila sudah bercampur dengan benda lain. Contohnya gini, ya. Kalau kita punya air di kolam, kemudian dicampur dengan apa? Ada sabun yang nyemplung, kemudian aroma, warna air itu berubah karena sabun itu. Ya, suci, tapi tidak dipakai, boleh untuk memakai, tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan benda suci yang lain. Ya, dan perubahannya ya berubah sangat. Maksudnya apa? Nah, air 1 kulah, tapi dicampur dengan kopi hanya 1 sendok kecil. Kira-kira kelihatan kopinya nggak? Nggak kelihatan ya, nggak terasa. Kalau seperti itu berarti masih bisa tetap menyucikan. Tapi kalau perubahannya sudah mempengaruhi, bahkan orang yang begitu baru datang tahu, ini air apa ini ya? Udah tahu, oh ini bercampur dengan sesuatu ini baunya, warnanya juga sudah berubah semua. Gitu. Ya. Jadi air itu ya suci, ya tetap menyucikan kalau dicampur tapi dengan campuran yang tidak mempengaruhi warna, ya, bau dan ya, rasanya. Jadi masih tetap seperti air biasa. Jadi itu akan lebih apa? Yang akan membuktikan adalah orang yang didatangkan, gitu. Orang yang tidak tahu tadi, ya dikasih kopi sedikit, ya orang nggak tahu. Ya begitu melihat air ini masih suci menyucikan. Kenapa? Ya tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Ya. Tapi kalau sudah berubah dan perubahannya itu, ya perubahan yang banyak, itu yang tadinya suci tapi tidak menyucikan lagi. Ya. Kemudian air suci tidak mensucikan apabila benda yang bercampur bukan benda yang biasanya di air. Contohnya gini, ya lumut itu biasa di air nggak? Lumut ya. Jadi ada air 1 kolam, warnanya berubah. Ketika awal-awal diisi kemarin masih jernih, kok begitu sehari 2 hari agak kehijau-hijauan. Tapi warna itu adalah pengaruh dari ya lumut yang ada di kolam itu. Ya. Berarti masih tetap air itu suci menyucikan. Ya. Suci menyucikan. Kenapa?
Karena yang merubah warna itu adalah benda yang memang biasa di situ. Contohnya kalau di Tanjung Pinang ini, ya, tempat-tempat tertentu airnya agak apa? Campur belerang gitu ya, belerang dan warnanya. Nah, berarti apa? Itu campuran asli, memang aslinya pengaruh dari tempat itu enggak apa. Walaupun warnanya agak seperti teh gitu ya, teh yang ya tidak pekat gitu, itu enggak apa. Tapi kalau sengaja dicampur dari benda dari luar, atau sama-sama lumut tapi kita ambilkan lumut dari luar, kemudian kita masukkan ke kolam itu, kemudian warnanya berubah, itu berarti sudah tidak menyucikan lagi. Tapi kalau aslinya itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya, itu air suci tapi tidak mensucikan. Ya, air suci tidak mensucikan. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya. Air yang sudah dipakai untuk bersuci wajib, itu air mustakmal. Ini yang sering disalahpahami. Ada orang yang sedikit-sedikit mustakmal, nggak boleh lagi. Ya. Tidak. Air mustakmal itu air sedikit, tapi kalau air banyak tidak kenal namanya mustakmal. Ukuran air sedikit, air banyak itu berapa? Ada istilah 2 kullah. 2 kullah itu batasnya adalah 216 liter. Jadi air yang di bak atau yang di kolam itu dianggap air sedikit apabila kurang dari 216 liter. Tapi kalau sudah di atas 216 liter, itu termasuk kategori air banyak. Nah, kalau air banyak, ya, ini tidak ada pembicaraan masalah air mustakmal lagi. Apa artinya mustakmal? Air yang tidak bisa dipakai bersuci karena sudah dipakai. Dipakai apa? Dipakai bersuci wajib. Bersuci wajib itu apa ya? Ya, wudu. Tapi basuhan yang pertama ya, wudu. Kan sunnahnya 3 kali. Kali baru pertama itu yang wajib. Untuk yang kedua, yang ketiga sudah tidak. Ini. Jadi namanya air mustakmal. Itu air mustakmal. Nah, air dikatakan mustakmal ya apabila airnya sedikit yang pertama. Kemudian air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Sudah dipakai untuk wudhu. Ya, maka sebaiknya nih kalau ambil air ya sebaiknya jangan berdekatan gini ya, harus dijauhkan tangannya. Ini basuh pertama, nah, air yang menetes nih dari basuhan pertama itu ya tidak bisa digunakan lagi nanti untuk membasuh yang pertama untuk tangan. Nah, maka yang paling aman kalau airnya sedikit itu adalah dengan cara menuangkan, bukan dikobok. Ya, kita bisa wudhu pakai air aqua gelas, bisa. Ya, caranya gimana? Ya, cara mengeluarkan sedikit-sedikit, dibolongin pakai jarum gitu,
beberapa sedikit-sedikit bisa. Jangan dikobok. Atau kalau satu ember itu baiknya dituangkan supaya tidak terkena dengan mustakmal. Jadi air yang kita pakai untuk membasuh yang pertama, ya, dalam bentuk jadi muka gitu ya. Ini kan netes nih. Nah, kalau netes ini bercampur dengan air, ya, yang banyak itu nggak masalah. Tapi kalau yang kita pakai hanya satu ember, itu masuk lagi. Kemudian kita nanti pakai membasuh. Kalau yang kedua, ketiga kan sudah sunnah. Untuk membasuh yang pertama untuk tangan, berarti sudah jatuhnya mustakmal. Wudhu kita jadi tidak sah. Gitu. Ya. Air mustakmal adalah air yang untuk menghilangkan najis. Kita pakai untuk menghilangkan najis, nah, kemudian dipakai lagi nggak bisa. Ya. Jadi itulah air mustakmal. Jadi tadi ya, untuk membasuh wajib yang pertama, wajib ya, yang wajib. Kalau yang kedua, yang ketiga itu sudah tidak mustakmal lagi. Gitu. Ya intinya kalau kita menggunakan air yang sedikit, ya bagusnya diteteskan, bukan dikobok ya. Kalau bahasa embernya itu dikobok. Gitu. Nah, itulah berkenaan dengan menggunakan air. Jadi sedikit saya ulang tadi, ada 4 macam air suci menyucikan, air suci tapi tidak menyucikan, kemudian air najis, dan air suci tapi makruh, bisa mas. Ya, kemudian tadi kita uraikan air suci, ya, itu tetap menyucikan apabila belum pernah dipakai bersuci, belum bercampur dengan yang lain, dan belum terkena najis. Ya. Air suci tetap akan bisa menyucikan, ya, kalau bercampur, tapi bercampur sedikit, tidak menghilangkan, ya, tidak merusak warna dan bau air itu. Kemudian, kalaupun bercampur, tapi bercampur dengan benda yang asli seperti lumut atau seperti ya memang sumbernya dari sumur atau kubangan yang belerang, kemudian agak bau belerang, itu tetap ya, karena yang berubah itu adalah tekstur tanah aslinya, itu tidak merubah, jadi tetap suci menyucikan. Kemudian air itu suci tapi tidak menyucikan karena sudah dipakai atau disebut dengan air mustakmal. Wallahu a'lam bishawab. Itu kajian kita tentang air. Ya, semoga dengan pemahaman ini kita ya bisa memahami dan bisa membedakan mana air yang suci menyucikan dan air yang suci tapi tidak menyucikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Ustadz Mutafin terkait dengan tema talaki kita, yaitu fikih toharoh gitu. Baik, ikhwafillah, kita masuk dalam sesi sharing diskusi. Apabila ada yang mau ingin disampaikan ataupun ada yang ingin atau memang belum ada jelas gitu, silakan saja ditanyakan. Silakan tafadhol, siapa yang ingin bertanya boleh di raise hand ya, atau memang kalau seandainya masih malu-malu untuk bertanya, boleh di chat di kolom komentar saja. Baik, ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman semua? Ada Roni? Atau mungkin Ahmula? Belum ada? Oke.
Baik, kalau seandainya belum ada, mungkin dari Ane dulu, Ustadz. Gini Ustadz, sedikit apa ya? Dulu itu ada di tempat kampungan itu ada tempat musola. Nah, tapi musolanya ini kan seiring berjalan waktu kan jarang di tempat ibadah ini dilaksanakan sholat gitu. Tapi ketika berjalan waktu ke depan, musola ini dirobohin Ustadz. Nah, kemudian musolanya itu dibangun tempat kayak tempat pemukiman gitu Ustadz. Nah, terkait dengan tanahnya tersebut, apakah tanah tersebut sudah suci atau memang sudah nggak suci lagi Ustadz? Karena memang sudah bukan tempat ibadah lagi Ustadz. Nah, cukup sekian. Terkait tanahnya? Ya, tanah. Ya, tergantung dipakai untuk apa kan? Kalau status tanahnya, ya biasanya apakah ini memang dulu diwakafkan untuk masjid atau musola? Ya, diniatkan. Kalau diniatkan untuk untuk rumah ibadah, berarti penerimanya atau nadirnya itu tetap berkepentingan untuk merealisasikan itu. Tapi kalau memang hanya sekedar dulu untuk musola, ya, tapi tidak ada penyerahan, tidak ada ya penyerahan secara resmi ya untuk diniatkan sebagai tanah wakaf. Sekarang sudah nggak ada musolanya lagi ya? Iya Ustadz. Terus dipakai apa? Kayak tempat untuk kayak kos-kosan gitu Ustadz. Kos-kosan. Karena emang udah jarang di tempat ibadah gitu. Karena udah dibangun masjid lagi Ustadz di sebelah belakangnya gitu. Jadi ya sepahaman ana. Jadi kalau itu memang diserahkan dalam rangka untuk rumah ibadah sebagai wakaf, ada tanggung jawab harus terus ila yaumil qiyamah. Ya. Biasanya ini tergantung siapa yang diserahin. Ya, siapa yang diamanahkan untuk itu. Tapi kalau itu ya tidak ada penyerahan, kemudian terus dirubah oleh pemiliknya sendiri, nah berarti dari awal memang tidak diamanahkan sebagai tanah wakaf. Jadi untuk dimanfaatkan sendiri dulu ya untuk sholat ya kebetulan masih dipakai untuk sholat. Gitu. Jadi intinya di proses akadnya ada wakaf atau tidak. Gitu. Nah, statusnya gimana ya? Nah, namanya status tanah ya netral ya. Netral sesuai dengan penggunaannya. Itu dilihat dari sisi kejadiannya. Baik Ustaz, berarti terkait dengan tempat tersebut, apabila tanahnya memang sudah diwakafkan, berarti itu memang harus diwajibkan untuk berarti kalau memang tanah itu memang bukan tanah yang memang udah akad untuk diserahkan, berarti otomatis itu berarti boleh ya Ustaz ya, boleh itu dipakai untuk tempat-tempat kayak tempat tinggal atau lain macam sebagainya. Iya. Baik Ustaz, alhamdulillah syukran. Baik, di sini ada yang resen ini, Mula, silakan tafadhol. Ane ini lu, gimana kabarnya Mula? Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan yang ya, Ane kabar Ane alhamdulillah sehat ya. Ini lagi mendung-mendung juga nih. Siap. Silakan Mula, tafadhol. Ya, Wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula Hardi, ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan Ustaz. Iya. Pertama, tadi salah satu alat taharah adalah debu Ustaz. Spesifik atau debunya itu seperti apa Ustaz? Kemudian yang kedua, gimana? Tadi salah satu alat tahar itu adalah debu. Kemudian pertanyaannya ciri-ciri debu atau spesifik debu yang ditentukan itu seperti apa Ustaz? Apakah semua debu termasuk yang debu bekas mungkin kotoran binatang segala macamnya mungkin bisa dipakai atau gimana gitu. Kemudian yang kedua Ustaz, mandi Jumat itu apakah sama dengan halnya mandi besar Ustaz? Di sini mungkin aneh lebih ke pertanyaan dan niatnya gitu Ustaz.
Kemudian tadi Ustaz minta tolong bisa minta tolong jelasin lagi nggak terkait dengan tayamum untuk mandi besar itu seperti apa Ustaz? Kemudian yang terakhir Ustaz ya, apa terlalu banyak. Sperma atau mazi itu termasuk najis nggak Ustaz? Maksudnya apabila terkena pakaian, apakah dia menjadi najis? Sperma dan mazi. Iya Ustaz. Tapi mungkin ini aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah debu. Ya. Debu, ya. Hukum asalnya debu semuanya adalah suci, kecuali yang jelas-jelas dari kotoran binatang. Nah, berarti kita sangat leluasa sekali untuk ini. Ya, berarti debu di mana saja, nempel di pagar, di dinding, di mobil, silahkan. Ya. Debu hukum asalnya adalah suci, ya, kecuali yang jelas-jelas memang kalau ini debu ini berarti bercampur dari sebelahnya ada kotoran, gitu, itu perlu dihindarkan. Gitu. Itu debu. Makanya kalau kita untuk tayamum seperti orang-orang yang pergi umroh, yang itu tayamumnya hanya nempel dinding pesawat itu. Jadi itulah rukhsah, ya, keringanan, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Untuk bertayamum. Bagaimana tayamumnya mandi? Ya. Ini kan pernah ada kejadian besarnya ya. Jadi ada seorang sahabat yang Rasulullah, ya, tayamumnya mandi, ya. Kalau nggak ada air ya tayamum. Ya, sahabat itu langsung guling-guling gitu. Guling-guling di pelataran gitu, di hamparan debu. Nah, ternyata pelaksanaan untuk tayamumnya itu tidak seperti itu. Ya, pelaksanaannya seperti apa? Tayamumnya seperti orang tayamum wudhu. Ya, tayamumnya seperti tayamum orang wudhu. Ya, wudhu ya di mana saja, hanya muka dan tapak tangan saja. Ini lagi-lagi adalah rukhsah dari Allah, ya, keringan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Memang spesifik sekali karena memang ya mudah. Tapi kalau nggak tahu kan jadi susah ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan mandi Jumat? Apakah sama? Hukumnya tentu beda. Mandi junub hukumnya wajib, mandi Jumat hukumnya sunnah. Ya. Tapi permasalah pelaksanaan mandinya itu sama. Ya, pelaksanaan mandinya, cara mandinya, yaitu menyampaikan semua, ya, air itu sampai kepada kulit dan rambut kita. Ya, kulit dan rambut. Jadi semua harus terkena. Gitu. Hal-hal yang menghalangi, ya, seperti kutek, cat atau apa yang menghalangi, ya, terkenanya atau bertemunya langsung air dengan kulit harus dihilangkan dulu. Gitu. Jadi kalau airnya banyak, biasanya ya tekniknya, kalau airnya banyak kita mandi dulu, bersih gitu ya, mandi sabunan ini, baru kita niat untuk mandi wajibnya. Ya. Niat mandi wajib diawali dengan wudhu, kemudian terus menyiram semua. Nah, itu kalau airnya banyak.
Kalau airnya sedikit ya nggak cukup. Airnya sedikit ya langsung dari awal sudah niat untuk mandi junub. Gitu ya. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah mandi Jumat dan mandi junub itu sama atau mandi besar? Tidak. Hukumnya tentu berbeda. Mandi besar ada karena junub, karena haid, karena ya nifas itu sifatnya wajib. Kalau mandi Jumat adalah sunnah. Tapi cara mandinya adalah sama. Gimana mandi Jumat tapi tidak sampoan atau tidak ini? Ya berarti nggak sempurna mandi Jumatnya. Karena mandi sebagai syarat seperti untuk ya memenuhi syarat untuk sholat Id, ya, Jumat itu mandinya harus full, semuanya terkena oleh air, baik kulit maupun rambut kita. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir tadi masalah sperma dan mati. Jadi ada 3 macam yang keluar dari kemaluan, ya, yang 2 najis, yang 1 tidak najis. Ya. Yang najis itu adalah wadi dan madhi. Ya. Yang najis. Nah, kalau yang mani atau sperma itu tidak najis. Kalau sperma najis, kita najis semua nih ya. Jadi berarti yang najis apa? Wadi dan madhi. Gitu. Nah, ya ciri-cirinya ya bisa dilihat ya. Kalau sperma itu kan keluarnya diawali dengan ya, rangsangan yang paling puncak itulah. Jadi memang luar biasa, jalannya sama ya. Ini tapi yang 1 najis, yang 2 yang 1 tidak najis, yang 2 najis itu ya keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ya, yang najis berarti kita sikapi bagaimana kalau pakaian kita terkena najis. Nah, yang tidak najis, yang tidak najis, yang najis. Ya, cara menyikapinya ya sesuai dengan tuntutan kalau yang tidak najis dan kalau yang tidak najis ya tidak ya sah untuk kita pakai untuk sholat. Tapi kadang-kadang biasanya agak ragu gitu ya, karena hampir sulit membedakan. Silakan ya. Jelas ya? Ada 3 jenis yang keluar, wadi dan madhi ya. Yang 2 najis, 1 tidak najis. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Baik, gimana Ahmula? Ada yang mau ditanggapi? Insyaallah puas. Alhamdulillah. Syukran. Baik, mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyampaikan silakan dirasain dan juga kalau misalnya seandainya malu silakan di chat di kolom komentar saja. Oh, ada Niken. Iya, silakan Niken. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan silakan kepada Ustadz Tafadol. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya di rumah ini punya kucing, kebetulan kucing saya juga ada di dalam rumah. Saya juga sediakan tempat pasirnya untuk dia buang air di dalam rumah. Nah, kadang saya takut Ustadz kalau misalnya kucing saya habis buang air, terus kan dia biasa kubur kotorannya Ustadz, jadi saya takut kakinya nih ada nempel najis. Terus
setelah itu dia ke ruang tamu, ruang tengah atau ke kamar. Sedangkan kalau misalnya wudhu pasti lewat ruang tengah gitu kan Ustadz. Itu termasuk najis enggak ya Ustadz kakinya? Kadang saya kalau misalnya saya lihat dia habis dari pasir itu saya cuci dulu Ustadz kakinya, tapi kadang juga sering kecolongan juga Ustadz. Terima kasih. Untuk binatang kucing memang ada keistimewaan ya. Jadi ini artinya binatang yang paling akrab di dalam rumah, dan juga Rasulullah ya. Kemudian juga ada sahabat yang sampai dapat julukan Abu Hurairah ya. Itu adalah pecinta kucing. Gitu. Yang jelas sampai ada yang mengatakan kencing dan ininya tidak najis, ada madhab yang sampai menyampaikan itu. Tapi secara jumhur ya lebih kuat tetap dikatakan sebagai najis, ya, baik kencingnya maupun kotorannya. Jadi terus bagaimana cara menyikapi? Cara menyikapi ya semampu kita. Kalau memang itu jelas-jelas ada zatnya, ada kotorannya dan ada kencingnya, ya harus kita bersihkan sebagai najis mutawasitoh, ya harus kita bersihkan. Cara membersihkan ya, kita menyikapi najis mutawasitoh. Tapi kalau tidak ada, ya kita anggap tidak ada, ya. Karena kalau kita dibayang-bayangi, wah khawatir, memang bisa jadi kita setiap hari nyuci harus ngepel terus rumah itu, harus nyuci terus gitu. Kalau sifatnya bayang-bayang kekhawatiran ya. Tapi secara umum ya perlakuan sampai ada yang tadi ya, najis atau tidak ya. Tapi yang jelas masih tetap najis, ya, najis mutawasitoh. Nah, ini paling tidak kita bisa mengambil posisi di tengah, gitu. Ya artinya tidak terlalu gamang, tidak terlalu khawatir, juga tidak terlalu ceroboh. Gitu. Artinya ketika kita melihat memang ada zatnya, ada kencingnya, ya biasanya kan bau ya, nah, berarti harus kita bersihkan ya. Kemudian kotorannya juga, kalau memang ada jenis ininya ya harus kita bersihkan sebagaimana kita membersihkan najis mutawasitoh itu. Tapi kalau tidak ada ya jangan terlalu parno kalau bahasanya. Ada khawatir terus, kalau khawatir terus nanti akhirnya jadi syak ya. Jadi orang yang was-was gitu. Nah, itu bahaya juga kalau jadi najis enggak ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, kucing itu kalau lewat di tempat-tempat yang kotor saja, itu kakinya tetap bersih, ya kan? Secara umum, kecuali betul-betul becek, gitu, itu biasanya ada bekas. Tapi kalau enggak, ini enggak ada bekas. Ya kita sesuai dengan kapasitas kita aja menangkap ada kotoran atau tidak, gitu. Ya tidak terlalu memudah-mudahkan, tapi juga jangan terlalu menyulitkan diri. Karena ya itulah kenyataan secara umum. Ya bahkan memang karena kebiasaan dan kondisi tertentu itu sesuatu yang najis jadi dimakfu ada. Contohnya apa? Seperti kotoran burung ya di Arab sana, di haram itu menyebar kemana-mana karena memang burung itu atas agak sulit gitu. Nah itu ada yang mengatakan tidak najis, najis gitu. Karena memang
agak sulit untuk dihindari, gitu. Tapi tetap kalau ada dibersihkan. Apalagi kalau Masjid Haram itu ya pembersih terus standby terus gitu. Tapi kondisional ya di sana agak sulit untuk dihindarkan. Makanya seperti itu juga kucing itu karena memang binatang rumahan ya, memang tempatnya di dalam rumah dan perlakuan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu ya biasa. Ya, kalau memang jelas-jelas kotor, jelas ada kotorannya yang dibersihkan. Kalau enggak ya dianggap aman. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ya, gimana nih Ken, ada tanggapan? Alhamdulillah udah paham Bang. Ya. Oke, baik. Syukran ya Ustaz. Oke, mungkin gimana Ustaz, ada lagi Ustaz yang mau kita tambah lagi satu pertanyaan atau closing statement-nya aja langsung Ustaz. Ya, Oke. Intinya kita hal-hal seperti ini kadang-kadang kurang dalam ya, masalah pemahaman masalah air, masalah sehingga ketika kita dalami namanya ilmu itu sangat penting ya, maka perlu kita membuat kajian ya, karena kalau tidak tahu kan ya seperti air mustakmal itu dulu asal ada ini sudah kena tangan sedikit saja, ini air mustakmal nggak boleh buang, akhirnya mubadir kan. Ternyata tidak seperti itu. Pemahaman air mustakmal itu sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Intinya perlu ya kita sebagai aktivis ya, perlu kajian-kajian yang cukup mendalam, dan alhamdulillah sekarang ya banyak sekali ya tampilan atau kajian yang sifatnya bisa dari YouTube. Namun ketika ada permasalahan ya segera tindak lanjut untuk bertanya kepada orang yang tahu ya, jangan sampai kita berhenti ya. Kan sering disindir tuh ngajinya kitab YouTube gitu ya. Tapi tetap kita perlu ya, punya rujukan, ada orang yang ditanya ya, makanya sampai istilahnya talaki mawat ya. Itu dalam rangka untuk bagaimana kita mendapatkan penjelasan yang detail dan memuaskan. Nah, itulah pentingnya kajian. Maka untuk itu ya kami sangat ya senang dan menghargai ide ini, dan semoga bisa nanti ditindaklanjuti ya, karena ini baru prolog sedikit saja nih. Masih banyak lagi, apalagi yang terkait dengan masalah kewanitaan ya. Secara khusus harus ada pembicara masalah toharoh yang berkenaan dengan spesifik masalah kewanitaan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah syukran kepada Ustaz Mutafin yang sudah menyampaikan terkait materi fikih taharah. Baik, sedikit aneh ambil kesimpulan ya terkait dengan fikih taharah tersebut. Ini ada ayat Al-Baqarah ayat 122 itu menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang mempunyai cinta kepada hambanya yang bersih dan juga yang bersuci. Kemudian ada salah satu dari hadis, ini aneh lupa catat, menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah adalah Thayyib yang maha baik dan juga maha suci. Kemudian terkait dengan najis itu ada 3 kategori ikhwafillah, yaitu ada najis kecil, sedang, dan juga najis besar. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah video ini mungkin bakalan Ani upload ke YouTube ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin para pementor yang tidak sempat hadir, boleh langsung saja lihat di YouTube-nya Qalbun Salim Production. Insya Allah nanti bakalan Ani upload juga di YouTube tersebut. Baik, tanpa memperpanjang waktu ya, karena waktu kita sudah lebih dari 1 jam.
kita langsung saja tutup dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Kevin. Pada Kevin dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najata minan nar wa al-akhwa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Ustadz Kevin ya. Baik, alhamdulillah, wafilah, insya Allah nanti bakalan lanjut ya di pekan depan terkait dengan mungkin nanti temanya bakal disampaikan langsung oleh kaderisasi. Baik, sebelum kita tutup, Ane harap pada teman-teman semua wafilah untuk bisa mengaktifkan kamera. Ini sebagai salah satu motif kita dalam dokumentasi ya. Silakan tafadhol untuk mengaktifkan kameranya. Roni, Eli, Vira, Katia, Yurni, Yuli, Hilal, Radika, Desi, Gustina, silakan. Ayo, biar menghemat waktu juga. Silakan diaktifkan kameranya. Ya. Oke, Eli, Vira, Rizky Malik, Yuli, Desi, Katia, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, oke, siap. Ditunjukkan senyum yang terbaik ya. Kayak hitung ya, 1 sampai 3. Siap, bismillah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita akan set dulu. Sebentar. Oke, sekali lagi. Siap, ayo semuanya. Bismillah, yuk. 1, 2, 3. Cheese. Oke, alhamdulillah. Syukur. Ikhwafillah, semoga ini menjadi salah satu ladang kita untuk selalu sharing dan juga diskusi, dan juga sebagai salah satu kita untuk mempererat silaturahmi antara dosen agama dan juga para alumni FSI Kebun Salim. Baik, sebelum Anda tutup, kita tutup dengan doa kirafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, salam. Aneh tutup ya. Ya.